Shalom. Welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Hari ini spesial karena kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan dijawab oleh narasumber kita, Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Nah, ada pertanyaan yang masuk nih Bu ya. Nah, beberapa ada yang menanyakan soal kalau saya baca di Google gitu ya, bulan Juni dari 1 sampai 30 Juni itu adalah Pride Month atau bulan Pride, di mana komunitas LGBT di dunia berkumpul dan merayakan kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri. Yang pasti LGBT itu tidak berasal dari Tuhan ya Bu. Iya betul. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Tono ya Bu. Nih kalau sekarang nih lagi diputar Atau Hawa dan Hawa dan siapa ya? Hawa dan Rina mungkin. Nah, kalau ditanya nih gender apa? Kalau kita kan jawabnya gender tuh pasti ada dua, laki-laki dan perempuan gitu ya, nggak ada lagi. Tapi hari-hari ini diputarbalikkan oleh dunia, oleh iblis, kalau gender itu ada banyak. Bahkan di Thailand itu ada 18 gender. Jadi kalau di sini di mall, kita ke mall toiletnya dua, laki-laki perempuan. Kalau di Thailand mungkin toiletnya ada 18 gitu ya, sesuai dengan gender mereka. Nah, kita ada pertanyaan Ibu ya dari Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita mendapatin ya Bu, keluarga kita, baik itu anak, mungkin saudara atau sahabat yang dia itu kayak came out gitu ya, istilahnya tuh kalau came out tuh mengaku kalau dia adalah bagian dari LGBT gitu, dia mengaku, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau saudara? Apakah kita langsung menentang, mengusir gitu ya, kayak pergi kau dari rumah ini, atau kita support karena bagaimanapun juga mereka adalah keluarga kita gitu ya Bu, bagaimana tuh? ya, bukan mengusir, juga bukan mensupport. Tetapi mengarahkan ke arah yang benar. Mengembalikan kepada seperti yang semula, seperti yang Tuhan Allah Bapa ciptakan. Ya. Kalau hanya mengusir itu tidak benar, dan kalau support juga tidak benar. Ya, mungkin kalau support kayaknya baik, tapi enggak benar. Yang berkenan kepada Tuhan adalah mendudukkan anak itu, ya, mengarahkan kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak gagal, firman Tuhan ini tidak pernah salah, firman Tuhan itu selalu benar, karena Allah Bapa itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi mungkin anak tersebut itu mereka belum mengetahui kebenaran dari firman Tuhan. Mereka mungkin hanya bersama bergaul ya dengan teman-temannya yang kemudian gaya bicaranya atau aktivitasnya atau kesukaannya yang keluar seperti itu. Nah, sehingga mereka muncullah ya suatu sifat-sifat yang bukan sesungguhnya. Tapi itu transfer. Ya, ada transferan dari lingkungan tersebut yang kemudian dia berkata aku adalah LGBT. Nah, baiknya orang tua atau katakanlah kakak, saudara atau teman-teman sahabatnya yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan harus mengarahkan kepada yang kebenaran. Bukan berarti kayak gini, kalau temanku nih misalnya kita punya teman Ibu, mereka seperti itu komunitasnya, lalu menikah nih misalnya sesama gitu ya. Lalu kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara harus hadir dan mungkin menjadi bridesmaid atau apa. Sebelum sampai menikah, sebelum sampai itu harus dinyatakan dulu kebenaran ini. Jangan sampai sudah melakukan seperti itu, berarti itu kan ikut saja. Ikut dalam hal menjerumuskan seperti itu. Jauh sebelum mereka bertindak lanjut seperti itu harus diberitahukan tentang ini. Ya, mungkin kenapa mereka tidak
langsung diberitahukan. Mungkin karena orang tuanya juga kurang paham, ataukah karena dia merasa dengan biarin aja deh seperti itu. Nah, itu jelas salah sekali. Atau juga mungkin si anak ini juga tahu bakalan kalau dia bicara mungkin akan ditentang. Dia akan main behind, di belakang ya. Main belakang seperti itu dan sampai akhirnya jebret, katakan, oh saya mau nikah dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu ya harus di stop. Harus segera di stop. Ya. Kalau tidak di stop berarti Anda sama aja dengan menjerumuskan. Dan Anda walaupun adalah mengaku anak Tuhan, orang tua, anak-anak, orang tuanya atau saudaranya yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi mengiyakan, itu sama aja. Tapi harus mengarahkan kepada kebenaran itu. Begitu, PK. Berarti kita nggak bisa diem aja, kita harus mengarahkan kepada. Ya, tidak bisa menolak mereka, tetapi harus membimbing, mengarahkan mereka kepada kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Kalau memang itu, makanya sedini mungkin, ya kalau sudah diketahui ada gelagat seperti itu dari si anak, nah segera orang tua ini harus segera menegur, segera memberitahukan, segera mengarahkan, segera membawa kepada suatu komunitas yang benar. Dan segera didoakan, diarahkan yang benar seperti itu. Kalau sudah terlanjur seperti itu ya memang agak sukar, tetapi ya tetap harus dilakukan. Iya betul. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan hal-hal demikian. Tuhan hanya menciptakan, Tuhan Allah Bapa hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu saja, tidak ada lagi. Lalu bagaimana cara gereja menyikapinya? Jika menemukan nih ada anggota jemaat atau komunitasnya ternyata adalah LGBT ya. Apakah kita membuang orang tersebut? Karena ya balik lagi tidak sejalan dengan firman Tuhan. Karena pasti ya Bu ya ketika kita lihat masih ada adat ketimuran kita ya Bu ya, ketika kita melihat orang yang beda dengan kita gitu ya. Kita pasti akan secara tidak sadar mungkin kayak menaikkan alis atau mencibir, memandang dengan merendahkan itu memang masih ada adat-adat yang seperti itu di kita gitu ya. Yang nah itu bagaimana tuh Bu menurut Ibu? Ya di sini diperlukannya di pihak gereja atau orang-orang yang gembala sidang tersebut ya, yang mengembalakan adalah kepekaan akan Roh Kudus, dan mereka harus berjalan terus di dalam bergaul dengan Roh Kudus sehingga mereka bisa mengidentifikasi ada roh apa di situ seperti itu. Dan kalau dia mendapatinya, dia sebagai gembala sih dan harus aware ya, harus segera sadar tahu oh ini jemaatnya ada apa. Mungkin jemaat sudah besar seperti itu, tetapi tetap dia bisa harus menurunkan kepada staf-staf atau yang lainnya, dan bukan untuk dibuang tetapi untuk diarahkan lagi kembali seperti tadi sama. Apakah itu dari parents atau dari gembala sidang atau dari penatua, bukan mencibir, bukan menyindir, memaki atau mengusir, tetapi harus malah diarahkan, dikumpulkan dan diadakan suatu khusus ya, penanganan khusus seperti itu ya. Ya tentunya melibatkan banyak oknum ya, banyak orang ya, termasuk adalah pihak dari keluarga orang tersebut, karena kalau tidak ada support ya. Nanti kembali lagi ke rumah begitu lagi ya. Kembali ke ini. Itu harus ada suatu banyak seperti itu ya. Itu harus tindakan dari gereja harus seperti itu. Sebab kalau tidak, kalau gereja misalnya langsung di-cut, oh tidak usah masuk sini, itu tidak benar. Gereja Tuhan juga tidak boleh seperti itu. Atau misalnya udah biarin aja, itu kan urusan dia pribadi sama Tuhan. Yang penting dia datang ke gereja, yang penting dia sudah dibaptis, sudah terima Tuhan Yesus. Oke, yang penting nggak apa-apa yang datang dia rajin, udah. Itu juga nggak benar, itu salah sekali. Ya, sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus, tidak boleh memperlakukan menerima orang yang keluar dari kehendak Tuhan, keluar dari jalur berkat Tuhan. Dalam arti harus diarahkan kembali, ya, diarahkan kembali, dibimbing. Ya, diadakan suatu katakanlah sebagai kelompok ya, di mana seperti itu ada yang mengarahkan, ada yang membimbing, mengembalikan. Dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila gereja membuka suatu katakanlah grup
ya, sel group yang untuk membimbing orang-orang yang mengalami LGBT seperti ini, kemudian dibimbing dan diarahkan dalam doa, roh penyembahan dengan Tuhan, Roh Kudus, saya percaya itu pasti akan berubah, BK. Amin. Karena dengan kasih, Ya. kasih yang sesungguhnya, bukan kasih yang palsu yang diberikan oleh dunia. Karena kalau gereja tidak mau membuka suatu grup, sel grup seperti itu, dunia menampung mereka. Iya. Dan mereka akan run away to the world langsung. Karena dunia sudah ada suatu lembaganya, sudah ada suatu wadahnya. Masuk aja ke sini, kami akan melindungi kamu, kamu sama-sama seperti itu. Tetapi gereja Tuhan harus segera. Sebesar apapun gereja Tuhan tersebut, sekecil apapun gereja Tuhan tersebut, kalau mendapatinya di dalam anggotanya atau ada yang datang, segera dia harus menangani hal tersebut. Harus pay attention about that. Bahwa itu adalah kasih Tuhan harus dinyatakan yang sesungguhnya. Dan dalam apa? Penerimaan, tetapi bukan menerima dia seperti keadaan seperti itu, tetapi kita menerima dia adalah manusia ciptaan Tuhan, dan kita mengarahkan kepada yang sesungguhnya. Kamu tuh diciptakan, kalau pria ya pria, kalau wanita ya wanita. Nah, di sini harus ada lagi orang yang sungguh-sungguh rohani banget, yang rohani, yang betul-betul berjalan di bawah kuasa Roh Kudus supaya membimbing mereka. Karena ini sifatnya roh, spirit. Ya, LGBT itu adalah spirit dari devil, from the devil. Dan itu harus ditangani dengan rohani, dengan roh. Dan hanya bisa dengan Roh Kudus saja. Yaitu ada kasih, tapi ada kebenaran itu. Jadi ketika mengasihi bukan hanya menerima begitu saja. Oke, it's okay, kamu mau jadi ini, mau jadi apa saja, gak apa-apa, kami mengasihimu, gereja mengasihimu. Itu tidak bisa. Yang penting ke gereja gitu. Yang penting ke gereja, yang penting ini. Itu bukan kasih yang dari Tuhan. Kalau kasih yang sesungguhnya, bila ada orang yang berdosa, kita harus menegur dia, mengarahkan untuk dia mengalami pertobatan. Ya, jangan oke, aku bertobat terima Yesus, tetapi karakter gerak-geriknya tetap seperti itu. Terus dicemplungin, dibaptis gitu aja. Tidak bisa, itu salah banget. Bagaimana bisa seseorang itu membaptis seseorang yang mengaku berdosa, mengaku bertobat, tapi dia tetap sebagai LGBT? Itu salah benar. Sangat-sangat salah. Dan sangat bukan gereja Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau engkau adalah gereja Tuhan, sebelum kau baptiskan orang tersebut, arahkan kepada kebenaran. Siapa dia sebenarnya diciptakan oleh Tuhan. Dan bagaimana pandangan Tuhan terhadap dia. Seperti apa. Nah, ini ada yang mislead. Ada yang mengarahkan salah. Sehingga dia pikir, oh Tuhan mandang aku. Misalnya cowok ya. Tuhan, aku dilahirkan ini karena Tuhan kok. Karena Tuhan yang ciptakan aku demikian. Jadi seperti ini. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah menciptakan salah. Tidak pernah dalam penciptaan kepada manusia itu salah. Oh, laki ternyata jadi perempuan. Enggak. Perempuan ternyata jadi laki. Tidak, kalau laki-laki, perempuan. Nah, ini kebenaran yang sesungguhnya yang harus dinyatakan. Dan gereja Tuhan harus berani. Ya, jangan sampai menjadi kompromi. Hanya asal terima, hanya asal oke, penuh dah jemaatnya, oke lah, gak apa-apa. Seperti itu. Hanya sekedar melihat jumlahnya besar untuk membesar gereja, tetapi mereka tidak mempentingkan hal yang seperti ini. Karena bagi Tuhan ini sangat penting sekali. Ya, Tuhan melihat sampai kedalaman sampai di situ. Dan kita sebagai gereja Tuhan juga harus melihat seperti kacamata Tuhan. Bahwa Tuhan membenci kepada mereka. Malah Tuhan mengasihi mereka. Tetapi Tuhan mau mengembalikan mereka kepada yang benar. Ada satu perkataan yang bilang hate the sin but not the sinner gitu ya. Jadi kita benci dosanya tapi kita tidak membenci orang-orangnya gitu ya. Cuman kan kebanyakan ya Bu ya, banyak anak-anak muda yang akhirnya mereka merasa tertolak di gereja gitu ya. Karena dengan apa yang mereka lakukan, lalu mereka masuk, ada mata-mata penghakiman di situ. Sehingga membuat mereka kayaknya gimana ya, aku mau berubah gitu ketika aku mau masuk gereja aja dari jemaatnya udah natapnya kayak sinis-sinis gitu kan. Terus lalu dengan mungkin hamba Tuhannya yang juga bagaimana sehingga mereka merasa kalau wah gue dihakimin di sini, udah deh gue balik lagi lah ke komunitas gue yang lama gitu. Nah itu gimana Ibu? Banyak sekali yang
memang terjadi gitu hari-hari ini. Seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada penanganan khusus. Dan ketika penanganan khusus ini bukan hanya melalui staf-staf aja. Sebagai gembala sidang, gembala yang senior pun harus menyatakan itu di hadapan semua sidang jemaat dan semua staf dan semuanya bahwa ini adalah kehendak Tuhan ketika kita mau menerima mereka, tetapi tidak menerima mereka seperti keadaan mereka maui seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan maui, yaitu tetap harus mengarahkan kembali. Dan ketika dalam proses pembentukan, proses pengarahan, proses di dalam kebenaran tersebut ya, orang diarahkan pasti ada termnya, ada waktunya. Ya, disinilah seorang gembala sidang harus menyatakan kembali kepada sidang jemaat bahwa mereka juga harus dididik. Sebagai sidang jemaat juga harus dikasih tahu, jangan dia hanya menghakimi orang lewat seperti itu. Karena untuk hal mengubah, berubah seperti itu butuh waktu. Dan butuh juga orang lain juga yang mau bisa menerima. Kalau Tuhan Yesus saja mau menerima, siapa engkau tidak terima? Ya, dengan demikian ya harus ada otoritas, artinya ya penatua kah atau gembala senior itu yang harus berani berkata demikian, sehingga secara umum supaya jemaat itu juga terbuka matanya, supaya mereka tidak melihat secara fisik saja, ya. Tetapi juga sekali lagi itu secara umum kepada pihak jemaat. Kemudian pihak orang tersebut yang mengalami LGBT juga kita harus arahkan bahwa memang yang sudah kamu lakukan ini adalah keluar dari jalur hal tersebut. Dan bila kamu menemukan ada orang-orang yang masih seperti itu, ya kamu jangan melihat orang tersebut. Kamu jangan terpaku atau kamu hanya bergantung kepada omongan orang dan pandangan mata orang, tapi bergantunglah kepada apa pandangan Tuhan terhadap kamu. Jadi di sini kita harus menyampaikan kepada kedua sisi ini. Ya. Kalau kepada yang bersangkutan kita harus kasih tahu juga. Karena di tengah kamu proses ya untuk membentukkan kembali, mengarahkan kembali itu memang nggak gampang dan itu butuh waktu. Ya, di situ pun juga harus diarahkan bahwa kamu harus memandang Tuhan, bukan memandang pandangan manusia. Sehingga pandangan manusia kalau itu miring terhadap dirimu, nggak masalah. Yang penting apa pandangan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini juga harus ada tim khusus dalam arti yang betul-betul rohani, yang lebih rohani, ya, yang bisa menanganinya. Karena ini bersifat spirit, roh. Iya Bu, karena beberapa juga kan ada juga yang bilang ya udah tangan kita terbuka lebar, kita mengasihi gitu kan, kita terima, tapi ya gitu dibiarkan saja hidupnya, tidak ditegur tadi yang seperti Ibu bilang kan, tidak diarahkan. Yang penting pokoknya kita kasih aja, kita menerima mereka apa adanya. Ya udah dosa-dosa mereka apa segala macam tanpa tanggung sendiri. Ya, tanggung sendiri kan, masuk surga juga masing-masing kan, nggak ada ininya gitu. Jadi kadang seperti itu juga ada terjadi gitu. Karena dilema gitu ya Bu. Kalau kita mau kerasin mereka kabur, tapi kalau kita nggak bilang ke dosanya itu gimana, mereka kayak ya udah sini gitu ya, harus ada tim khusus itu seperti itu, dan harus ada penerimaan, tetap harus diterima ya, tapi tetap harus dikembalikan, diarahkan kepada penciptaan Tuhan yang sesungguhnya ya. Itu harus ya. Dan memang dalam hal tersebut ya nggak gampang, dalam arti memang harus bekerja sama dengan segala pihak ya, pihak yang bersangkutan itu nomor satu. Ya, dan pihak, kalau ini kita bicara sebagai suatu komunitas ya, harus ada komunitas juga ya, dan juga yang pihak di rumah atau katakanlah lingkungan keluarga. Nah itu mereka juga harus terlibat dalam hal ini. Jangan sampai hanya di pihak suatu komunitas gereja atau di sini kita menara doa, kita menerima, kemudian di pihak rumah orang tuanya menolak. Nah itu mereka juga, lalu mereka mau kemana? Nah seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa bekerja dengan sendiri. Ini harus ada suatu kerjasama dari pihak bersangkutan dan juga pihak orang tua dari atau keluarga tersebut. Ya, sehingga mereka sama-sama support. Ya, jangan sampai ketika misalnya sudah datang ke menara atau datang ke gereja, sudah dapat gini, tapi kemudian di rumah ditolak dan dia mau ke menara, ke gereja mungkin pada saat itu hari sudah malam, sudah ini ya, kemudian dia kemana? Dia akan kembali kepada temannya seperti itu. Ya, jadi ini memang tidak bisa sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan keluarga tersebut. Itu tetap.
Ini pertanyaan yang agak klise nih Bu. Ada yang nanya gini, kalau dia LGBT masih boleh pelayanan gak Bu? Sebetulnya tidak boleh dulu sampai ia diarahkan kembali, sampai dia menjadi seutuhnya kembali seperti yang Tuhan ciptakan. Karena apa? Bukan masalah diskriminasi atau apapun, tetapi supaya dia Roh Allah itu bisa betul-betul melayani, dan hasil melayanan itu betul-betul adalah murni, dan itu menjadikan apa? Berbuah untuk kerajaan surga, supaya tidak menjadikan celah. Ya. Dimana kalau ada celah seperti itu akan disukai oleh iblis. Iblis sangat senang sekali kalau di dalam pelayananmu itu ada celah, sehingga dia bisa menjatuhkanmu. Seperti itu. Nah, sebaiknya stop dulu, tidak boleh dulu sampai dibimbing, sampai dia kembali dan sampai dia bersih, sampai dia betul-betul sehat kembali seperti lelaki dan sehat kembali seperti perempuan. Nah, kemudian baru setelah itu kalau dia tetap ada memiliki suatu talenta, di dalam pelayanan, silakan melayani. Tetapi mereka sudah dibawa kuasa pengurapan Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu, nah maaf, pelayanan seperti apa dan untuk kerajaan siapa, gitu ya. Karena itu roh ya Bu. Itu roh, bisa transfer. Itu bisa transfer. Karena itu roh dari spirit, dari roh, dan bukan dari Roh Kudus, bukan dari Roh Allah. Dan itu sangat bisa transfer. Hangout aja dengan orang-orang seperti itu, pulang dan gaya bicaramu juga pasti sudah seperti itu. Iya kan? Iya betul. Ya. Siapa saja yang punya komunitas seperti itu, gaya bicara atau gaya body language-nya bagaimana, itu sebentar aja itu sudah bisa menjadi suatu ada dampak untuk dalam kehidupanmu gitu. Aku pernah dengar gitu ya Bu, di satu podcast gitu ya. Jadi dokter ini bilang kalau kita punya kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, kalau itu dibilang penyimpangan seksual gitu ya Bu ya. Kita dalam diri kita masing-masing, orang per orang, itu ada kecenderungan berapa persen untuk dia ya istilahnya belok gitu ya Bu. Nah itu gimana ya Bu? Kadang kalau misalnya kita bilang aku itu straight, aku normal gitu ya. Aku suka sama laki-laki, aku wanita, aku suka sama laki-laki. Nah kalau menurut si dokter ini ada kemungkinan kalau aku akan suka sama perempuan juga gitu. Nah apakah seperti, padahal kita bilangnya kita straight. Nah itu gimana ya Bu ya? Maksudnya itu kan ada di dalam diri kita ya Bu ya. Kita nggak tahu sampai ada masalah atau ada momen di mana kok gue bisa suka ya sama dia itu kan cewek gitu. Nah itu kayak gimana ya? Kalau kembali kepada back to the Bible, kembali kepada Alkitab, sejak awal Tuhan menciptakan adalah laki-laki dan perempuan. Straight about that. Tidak ada simpang-simpangan, tidak ada. Tidak ada penyimpang kanan ke kiri, tidak. Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mereka semua dikuasai oleh roh iblis. Nah, roh iblis inilah yang menyimpang. Roh iblis inilah yang membuat penyimpangan tersebut. Tapi bukan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan dari Tuhan Allah. Oleh karena itu perlunya ada suatu kelahiran baru. Memiliki lahir baru, menerima Tuhan Yesus, diarahkan kembali kepada kebenaran akan firman Tuhan. Dan ketika dia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dan kembali hidup seutuhnya dengan Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada penyimpangan-penyimpangan itu. Jadi harus total, sungguh-sungguh ketika mau menerima Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya dan dibaptis dan beroleh hidup baru, artinya mau menghidupi kehidupan baru, menanggalkan manusia lama. Ya. Jadi yang menyimpang itu bukan dari ciptaan Allah sesungguhnya. Ciptaan Allah tidak ada penyimpangan, tetapi yang menyimpangkan itulah roh iblis. Iya. Jadi memang kita nggak ada itu yang namanya penyimpangan. Tidak ada, itu salah. Itu salahnya, maaf ya, itu pasti salah. Karena itu mereka berdasarkan kayak mereka penelitian seperti apa, Tapi saya hanya berdasarkan Bible, saya hanya berdasarkan firman Tuhan. Mereka mau berdasarkan itu, tapi saya berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan saya yakin lebih tinggi daripada sains mereka. Karena yang semuanya itu ada di sini. Penciptaan dunia manusia ada di sini. Dan Tuhan waktu pertama kali di Kejadian 1, 2,
itu Tuhan strict menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Tetapi terjadi penyimpangan kalau kita baca selanjutnya, Kejadian 6 dan selanjutnya, manusia tambah jahat. Itu karena akibat jatuh dalam dosa, di mana manusia itu sudah dikuasai oleh iblis. Maka dengan demikian terjadi penyimpangan termasuk hal seksual. Itu terjadi penyimpangan. Dan tentang homoseksual pun sudah ada di Alkitab sejak awal. Bukan dari Kejadian. Bukan dari pada saat Tuhan menciptakan, tetapi setelah jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dikuasai oleh iblis, kemudian perilaku kehidupan mereka sudah tidak benar. Tidak ada kebenaran daripada firman Tuhan. Tidak ada berasal dari Allah. Dari kesesatan dari iblis tersebut. Ya, itu sudah ada, tetapi itu tetap bukan kehendak daripada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berikan suatu kesempatan kepada setiap orang itu untuk mau menerima Yesus Kristus, supaya mereka mengalami lagi apa? Perubahan, mengalami pertobatan, dan mengalami kehidupan yang baru. Dan sehingga di dalam kehidupan baru mereka ini tidak ada celah yang bisa dimasuki oleh iblis untuk disimpangkan lagi. Oh iya benar ya Bu. Ya. Berarti memang karena iblis lah itu yang membuat ya penelitian itu betul. ada gitu ya. Iya, karena mereka meneliti hanya dari survei begitu dan ini. Ya coba kalau mereka melihat dari Alkitab dong. Mereka kan tidak mau buka mereka Alkitab. Kalau dari Alkitab tidak ada lagi penyimpangan selain dari Adam dan Hawa. Iya. Laki-laki dan perempuan. Tapi memang ketika manusia jatuh dalam dosa, dikuasai iblis. Nah, iblislah yang menyerongkan dan menyimpangkan semuanya untuk keluar dari firman Tuhan, keluar dari kehendak Allah Bapa. Iya. Mungkin ada pesan gak nih Bu ya buat orang-orang yang mungkin melihat podcast kita dan mereka sedang ada di dilema gitu ya Bu. Terikat mungkin dengan dosa-dosa LGBT dan sepertinya dia pengen keluar tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Oke. Ya, kepada saudara-saudara semua yang saat ini sedang bisa melihat podcast ya, hari ini kita berbicara tentang LGBT. Dan kalau itu adalah engkau adalah saudara mengalami hal ini, ya saya katakan kepada saudara, Tuhan Yesus mengasihimu seperti engkau semula, seadanya seperti engkau semula. Bila engkau sebelumnya adalah memang laki-laki, Tuhan mengasihimu sebagai seorang laki-laki. Dan bila engkau adalah seorang perempuan, Tuhan mengasihimu sebagai seorang perempuan. Dan saya mengundang kepada saudara untuk semua kembali kepada Tuhan Yesus, kembali seperti apa yang Tuhan Allah Bapa ciptakan dalam kehidupanmu. Ya. Janganlah engkau mau digoyahkan atau engkau diserongkan oleh iblis. Bahwa iblis sedang mau menjauhkanmu dari Tuhan Allah Bapa, Sang Penciptamu yang menciptakan engkau. Dan kalau engkau mengalami kehidupan seperti itu dan engkau merasa aku tidak berdosa, aku tidak melakukan kesalahan, aku tetap hidup benar, hidup baik, tidak membunuh orang, tidak ini, saya katakan engkau berdosa karena engkau keluar dari garis ciptaan Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu kembalilah. Dan kami di Menara Doa Jakarta, kami pun menerima engkau apa adanya, tetapi kami akan membawa engkau, mengarahkan engkau kepada kebenaran firman Tuhan. Bila engkau saat ini mengalami hal itu dan tidak ada orang yang mengarahkan atau tidak ada orang yang membimbing, mari datang ke Menara Doa Jakarta di Jalan, alamat nanti akan dijelaskan oleh saudara BK. Di sini ada hamba Tuhan yang akan membimbing engkau. Dan kami mengasihimu seperti Tuhan Yesus pun mengasihimu, yang semula yang engkau diciptakan semula. Ya, beri dirimu untuk bebas dari segala ikatan iblis. Biarkan Tuhan Allah Bapa, Roh Kudus membebaskan engkau. Saya percaya hanya kuasa Roh Kudus yang mampu membebaskan engkau. Dan sudah banyak saudara, banyak orang yang mengalami jatuh dalam dosa LGBT tersebut. Tetapi mereka kemudian mengaku dan bertobat. Dan mereka sembuh. Dan mereka kembali utuh semula seperti yang Tuhan ciptakan, laki-laki dan perempuan. Dan sampai hari ini ada banyak yang mereka sudah kembali lagi melayani Tuhan seperti semula, seperti yang Tuhan Allah Bapa ciptakan. So mari saudara, jangan merasa engkau hina, merasa engkau lemah atau sombong. Tolong
jangan lakukan itu. Bahwa ingatlah, kesombongan itu dengan kata tadi ada pride mon, itu berasal dari iblis. Kesombongan itu adalah berasal dari iblis. Dan untuk itu engkau harus mengaku dosa kepada Tuhan Yesus, hanya itu saja. Minta ampun kepadanya dan menyerahkan kepada kuasa kepada Roh Kudus. Kembalilah. Tetapi engkau harus menjauhi lingkungan tersebut, menjauhi komunitas tersebut, dan masuklah kepada komunitas yang benar, yang mereka taat kepada Tuhan, yang mereka melakukan segala kehendak Bapa. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama BK. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua. Jikalau Bapak, Ibu dan Saudara-saudari ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom komen di bawah atau DM IG kita @menara-doa-jakarta-official dan @anak-terang-ministries. Linknya nanti ada di bawah ya. Dan sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.